Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Permatasari dari Program Studi Agribisnis Pangan semester 6, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Efisiensi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan dengan mata kuliah Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitriani SPMEP dan Ibu Sutarni SPMEP. Timeline atau pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini yaitu terdapat bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga kerangka pemikiran. Untuk bab 2 yaitu terdapat tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan juga penelitian terdahulu. Dan untuk bab 3 yaitu berisikan metode penelitian yang isinya yaitu jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Selanjutnya itu pendahuluan pada bab 1. Pendahuluan pada bab 1 dimulai dari latar belakang. Hal yang latar belakangi saya mengambil penelitian ini yaitu dilihat dari sektor pertanian Indonesia di pedesaan. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi sebagian penduduk Indonesia, dan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia tergantung pada sektor pertaniannya. Dan sektor pertanian secara luas terbagi menjadi 5 subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan juga perikanan. Tetapi dalam kelima subsektor tersebut yang memegang peranannya masing-masing dan merupakan hal yang penting yaitu subsektor tanaman pangan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan pertanian di Indonesia. Salah satu subsektor pertanian tanaman pangan yaitu padi. Padi merupakan komoditi tanaman pangan yang paling unggul dan sumber pangan pokok dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan luas lahan sebagai media tanam padi begitu luas dan terdampar di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Tetapi untuk sekarang Indonesia masih mengimpor beras dari luar negeri. Dan untuk swasembada beras pun pasti harus memiliki produksi beras yang banyak. Artinya Indonesia harus dapat menghasilkan berasnya sendiri tanpa mengimpor dari luar negeri. Dan produksi itu merupakan proses mengubah input menjadi output sehingga dapat memberikan nilai tambah, dan penentuan kombinasi atau penggunaan sumber daya input sangat berpengaruh dalam peningkatan hasil optimal dan efisien. Dan dengan produksi, pasti dengan adanya proses produksi. Proses produksi tersebut yaitu adanya faktor-faktor produksi yang mendukung ataupun mempengaruhi jumlah produksi padi tersebut. Dan berdasarkan BPS Lampung tahun 2017, luas total sawah di Lampung mencapai 400.868 hektar, dan pada tahun 2017 produksi padi mencapai 4,3 juta ton gabah kering giling, dan jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang berhasil memproduksi sebanyak 4,2 juta ton. Sedangkan pada tahun 2017 Lampung Selatan untuk daerah Kecamatan Natar luas sawahnya itu sebesar 7.900 hektar dengan luas produksinya itu sebanyak 43.238 hektar. Dan hal ini berarti setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tetapi itu untuk dilihat dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Kemudian jika dilihat dari yang di daerah Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang merupakan bagian dari Kecamatan Natar, bahwasanya Desa Sidosari memiliki luas wilayah sebesar 411,6 hektar yang terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Sinar Banten, Sidosari, Sindang Liwa, Bangunrejo, Simbaringin, dan juga Kampung Baru dengan jumlah penduduknya sebanyak 176.370 jiwa. Itu Natar dalam angka 2013, dan berdasarkan data tersebut maka rata-rata produksinya yaitu sebesar 1,1 ton per hektar dengan rata-rata luas lahannya yaitu 0,14 hektar per jiwa. Dan dalam hal ini maka harus dioptimalkan, apalagi rata-rata di Desa Sidosari itu merupakan petani. Dan untuk mengoptimalkan lahan sawah di Desa Sidosari itu
apalagi di desa Sudosari itu ditanami oleh padi, maka hal yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produksi yang hasilnya itu optimum ataupun maksimum. Dan dilihat dari faktor produksi luas lahan. Inilah sangat miris karena tahun demi tahun luas lahan pertanian, terutama lahan pertanian di pedesaan itu digunakan untuk digunakan untuk pemukiman warga yang penduduknya terus bertambah. Dan apabila ini tidak dikendalikan, maka akan sedikit meredam kekhawatiran mengenai kemunduran pembangunan pertanian di pedesaan ini, khususnya di Indonesia. Selain itu benih juga digunakan petani, khususnya para petani di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini mereka gunakan kurang berkualitas dan kurang terjamin mutunya, dan hal ini dapat menurunkan produktivitas output padinya dan sekaligus dapat menurunkan tingkat pendapatan petani, yaitu hampir 93% pekerjaan sebagai petani sawah padi. Dan hal ini menjadi masalah ataupun yang melatar belakangi saya mengambil penelitian di daerah Sudosari ini, yaitu dengan judul Analisis Efisiensi Ekonomi Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi, studi kasus desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Jadi bagaimana pengaruh faktor-faktor produksi terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu merupakan hal yang harus menjadi permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? Yang kedua, apakah benih padi berpengaruh terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? Yang ketiga, apakah pupuk urea berpengaruh terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? Kemudian yang keempat, apakah pestisida berpengaruh terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? Lalu yang kelima, apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? Yang keenam, apakah teknologi pertanian berpengaruh terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? Dan yang terakhir, apakah penggunaan faktor-faktor produksi padi sawah di desa Sudosari berada pada tingkat yang efisien? Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab dari perumusan masalah. Maksudnya dari adanya permasalahan ini, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui pengaruh luas lahan terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh benih padi terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pupuk urea terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pestisida terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh teknologi pertanian terhadap produksi padi di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dan terakhir, untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi padi sawah di desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu merupakan konsep ataupun landasan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini. Jadi untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka dibutuhkan kerangka pemikiran. Langsung saja skema kerangka pemikiran produksi padi desa Sudosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yaitu adanya bagaimana pengaruh keenam variabel luas lahan, benih padi, pupuk urea, pestisida, tenaga kerja, dan teknologi pertanian itu berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Dan jumlah produksi padi ini dikatakan sebagai variabel dependen, yaitu disimbolkan dengan Y. Kemudian keenam variabel itu disebut sebagai variabel independen atau variabel bebasnya dengan simbol X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 gitu. Jadi kita
Jadi dalam penelitian ini kerangka pemikirannya yaitu bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Selanjutnya yaitu untuk bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai landasan teori. Landasan teori di sini yaitu teori-teori yang mendukung adanya untuk melakukan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, landasan teori untuk produksi. Produksi merupakan kegiatan diukur sebagai tingkat output per unit periode atau waktu menurut Rohim tahun 2012. Dan dalam proses produksi terdapat hubungan yang erat antar faktor-faktor produksi yang digunakan dan produksi yang dihasilkan. Jadi intinya bagaimana hubungan antara faktor-faktor produksi X1 sebagai luas lahan, lalu X2 sebagai benih padi, kemudian X3 sebagai pupuk urea, kemudian X4 sebagai pestisida, X5 sebagai sebagai tenaga kerja, dan X6 sebagai teknologi pertanian. Dan hal ini bagaimana hubungannya terhadap produksi yang dihasilkan, yaitu jumlah produksi padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kemudian yang kedua, fungsi produksi adalah hubungan antara output fisik dengan input fisik, artinya dengan yang tadi itu antara output itu sebagai jumlah produksi padi dengan input fisik yang variabel independen tadi. Kemudian fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Artinya ini disebut dengan variabel multivariate, dan di mana variabel satu disebut variabel dependent yaitu sebagai jumlah produksi, dan yang lain disebut variabel independen X1 sampai dengan X6. Dan dalam penelitian ini menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, dan bentuk persamaannya yaitu Y dependent sama dengan beta 0, X1 beta 1, X2 beta 2, X3 beta 3, X4 beta 4, X5 beta 5, dan X6 beta 6. Lalu error itu merupakan variabel di luar model, artinya tingkat kesalahannya atau variabel pengganggu. Dan kemudian dalam persamaan tersebut dapat diestimasi dengan cara melakukan transformasi logaritma. Jadi transformasi logaritma ini sebelum melakukan perandingan data, maka perlu ditransformasikan ke dalam persamaan logaritma atau dilearnkan agar data dapat mendekati distribusi normal, yaitu log Y sama dengan beta 0 plus beta 1 log X1, kemudian beta 2 log X2 plus beta 3 log X4 plus beta 4 log X4 plus beta 5 log X5 plus beta 6 log X6 plus error. Jadi ini merupakan model regresi linear berganda yang akan kita buktikan setelah benar atau tidaknya model ini sesuai teori atau tidak dengan hasil runningan untuk pembahasan nanti. Kemudian faktor-faktor produksi. Luas lahan adalah merupakan lahan pertanian yang akan digunakan untuk bercocok tanam tanaman. Kemudian benih padi adalah gabah yang dihasilkan dengan cara dan tujuan khusus untuk disemaikan menjadi pertanaman. Dan kualitas benih itu sendiri akan ditentukan dalam proses perkembangan dan kemasakan benih, panen dan perontokan, pembersihan, pengeringan, penyimpanan benih sampai fase pertumbuhan di persemaian. Kemudian pupuk urea adalah pupuk yang mengandung nitrogen berkadar tinggi sebesar 45% sampai dengan 56%. Kemudian dan unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Kemudian pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memburu hama baik insekta, jamur maupun gulma. Dan pestisida telah secara luas digunakan untuk tujuan memberantas hama dan penyakit tanaman dalam bidang pertanian. Kemudian tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses produksi, di mana tenaga kerja mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produksi padi. Karena untuk menjalankan suatu proses produksi itu membutuhkan manusia untuk menjalankan operasi faktor produksi tersebut. Kemudian teknologi pertanian. Teknologi pertanian itu merupakan teknik pertanian yang menggunakan peralatan canggih, artinya peralatan modern yang digunakan untuk mengefisiensikan penggunaan waktu ataupun biaya dalam proses produksi pertanian. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Jadi terdapat penelitian terdahulu dengan nama peneliti yaitu Nuriza tahun 2006.
Dengan judul penelitiannya, analisis penggunaan input dalam upaya meningkatkan produksi padi di dusun Kerajaan Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, dengan metode analisis datanya menggunakan fungsi Cobb-Douglas. Yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat secara individual. Variabel-variabel yang mempengaruhi variabel terikat adalah luas lahan, jumlah tenaga kerja, pupuk dan bibit. Sedangkan dari ketiga variabel bebas yang paling dominan pengaruhnya adalah luas lahan X1 karena luas lahan mempunyai nilai koefisien yang paling besar dan signifikan. Kemudian yang kedua yaitu dari peneliti Dewi Sahara dan Idris tahun 2005 dengan penelitian tentang efisiensi produksi sistem usaha tani padi sawah di lahan sawah irigasi teknis di Kecamatan Yupai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dengan hasilnya menunjukkan bahwa luas panen, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi padi sawah, di mana peningkatan produksi masih bisa dicapai dengan penanaman ketiga faktor produksi tersebut. Kemudian peneliti selanjutnya yaitu Joko Trianto tahun 2006 melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh input produksi luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, serta pompa air terhadap produksi padi di Jawa Tengah. Dengan metode analisis penelitiannya yaitu menggunakan regresi berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas yang menunjukkan hasil bahwa variabel luas lahan, tenaga kerja, benih, dan pompa air memberikan pengaruh positif yang signifikan hingga taraf kepercayaannya 5% terhadap produksi padi. Kemudian dari penelitian terdahulu selanjutnya yaitu Deski Syahrul dengan tahun 2008 dengan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh luas lahan, jam kerja, jumlah pekerja, pupuk, pestisida, dan bibit ataupun benih terhadap produksi padi di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan metode analisis datanya menggunakan metode regresi linear berganda dan menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel luas lahan dan jumlah pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi padi. Untuk variabel waktu kerja dan pupuk walaupun positif namun tidak signifikan mempengaruhi produksi padi, dan sementara variabel pestisida walaupun signifikan namun korelasinya negatif terhadap produksi padi di Kabupaten Aceh Tenggara. Dari penelitian terdahulu ini, dari keempat penelitian terdahulu ini dapat dilihat bahwa rata-rata fungsi produksinya hampir sama dengan maksudnya metodologi analisis penelitiannya hampir sama dengan metodologi analisis yang akan saya terapkan di penelitian saya, yaitu dengan menggunakan fungsi regresi linear berganda dalam metode Cobb-Douglas, dan untuk menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu untuk bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama dilihat dari tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari persiapan pengambilan data sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian. Dan penelitian ini berlokasi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu cara untuk mengumpulkan data sebagai sumber dalam melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama pengumpulan data dengan menggunakan observasi metode, yaitu peneliti mengamati langsung kegiatan yang dilakukan petani padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian wawancara peneliti, yaitu langsung mengadakan tatap muka langsung dengan petani padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Kemudian angket, peneliti melakukan pembagian angket ke responden, yaitu lebih jelasnya seperti kuesioner. Kemudian dokumentasi atau metode penelitian pustaka untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara membaca literatur serta artikel-artikel maupun karangan ilmiah yang berkaitan dengan produksi padi, baik yang di BPS Desa Sidosari, Kecamatan Natar maupun Dinas Pertanian. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ini merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis ataupun melakukan pembahasan di penelitian ini, yaitu yang pertama data primer, yaitu diperoleh melalui survei lapangan, artinya secara langsung survei ke Desa Sidosari dan langsung menemui para petani.
dan wawancara terhadap para petani di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan media ataupun dengan alat berupa kuesioner. Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta dari penelitian-penelitian sebelumnya. Data sekunder juga diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, BPS Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi adalah petani yang ada di Desa Sidosari yang ikut dalam kelompok tani aktif di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 55 petani. Jadi populasi ini diambil dari petani kelompok petani yang aktif, yaitu sebanyak 55 petani. Maka berdasarkan rumus penentuan sampel menurut Sevilla 1993, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 48 petani dengan rumus atau cara yaitu N sama dengan N per 1 plus N E kuadrat. N di sini diterangkan sebagai jumlah populasi. Lalu E yaitu tingkat kesalahan sebesar 5%. Jadi jika dikuadratkan menjadi 0,05 dikali dengan 0,05, artinya dikuadratkan menjadi 0,0025. Jadi 55 per 1 plus 55 kali 0,0025 sebesar 48 observasi ataupun pengamatan. Artinya terdapat 48 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yaitu metode analisis data. Jadi metodenya yaitu suatu teknik ataupun cara yang digunakan untuk menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda OLS. Apa itu OLS? Yaitu salah satu metode dalam ekonometrika untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan fungsi produksi Cobb-Douglas dan mengujinya dengan uji asumsi klasik, yaitu dengan uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Menyambung dari metode analisis data untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel independen yang lebih dari dua variabel, artinya multivariat. Jika dua variabel kan bivariat, jika satu variabel kan univariat. Sedangkan ini lebih dari dua variabel, artinya multivariat. Terhadap variabel dependen dipergunakan persamaan regresi linear berganda dengan metode OLS, yaitu untuk mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependen. Dan dalam penelitian ini menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dengan persamaannya dapat dilihat untuk Y sebagai dependen sama dengan beta 0, X1 beta 1, X2 beta 2, X3 beta 3, X4 beta 4, X5 beta 5, X6 beta 6, dan error sebagai tingkat di luar model ataupun variabel yang di luar model. Kemudian persamaan tersebut diestimasi ke dalam persamaan logaritma, yaitu agar mendekati distribusi normal. Karena metode OLS dikatakan baik yaitu jika estimasi dalam uji asumsi klasiknya itu terpenuhi, yaitu dengan uji normalitasnya, kemudian uji heteroskedastisitasnya, multikolonialitasnya, dan uji autokorelasinya itu terpenuhi. Dan persamaan logaritmanya yaitu log Y sama dengan beta 0 plus beta 1 log X1 plus beta 2 log X2 plus beta 3 log X3 plus beta 4 log S4 plus beta 5 log X5 plus beta 6 log S6 plus error. Jadi ketika datanya dibahas atau melakukan pembahasan menganalisis data, menganalisis data harus sesuai dengan teori. Dan jika tidak sesuai dengan teori pasti ada kesalahan gitu. Baiklah, ini merupakan daftar pustaka, jadi merupakan sumber atau acuan ataupun referensi yang dapat digunakan untuk melakukan yang digunakan untuk pembahasan ataupun sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai acuan teori dalam melakukan penelitian ini.
Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.